Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Saya Yongki Priutomo, mungkin sekarang dikenal orang Om Turbo. Kenapa apa-apa yang saya bikin ini, saya bilang boleh dibilang masterpiece gitu ya, karena saya bikin tuh pakai hati selalu. Jadi nggak cuma sekedar asal bikin, kita pikirin gimana caranya ini bisa enak dilihat, bisa long lasting gitu kan, sampai suatu saat nanti ketemu mobil itu masih berjalan dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya pakai hati bikinnya, makanya saya boleh dibilang saya anggap sebuah karya yang cukup masterpiece lah gitu loh. Jadi ya nggak asal bikin aja. Jadi ini Corolla DX tahun 83. Ini saya bikin pakai mesin 4AG20 Silvertop. Tapi karena saya kurang begitu suka dengan airflow meter ya, karena bawaannya Silvertop itu airflow meter, saya pakai ECU-nya Blacktop. Dia pakai map sensor yang lebih reliable lah, nggak cengeng ada selang bocor terus dia jadi pincang-pincang mesinnya. Makanya waktu itu kita pakai mesin Silvertop ber-ECU Blacktop. Terus udah gitu ini pakai transmisi manual 5 speed T50 punya Levin. Terus ya udah itu aja. Cuman ya lagi-lagi saya bikin pakai hati. Beberapa belas tahun kemudian mobil ini masih seperti dulu. Sehat. Saya tahun persisnya lupa ya. Kalau nggak salah sekitar 2008-2009 itu memang kerjaan saya memang sudah cukup aneh ya pada waktu itu ya. Jadi kita ada bikin Starlet Turbo kan pada waktu itu masih sedikit lah. Maksudnya nggak banyak orang kerjain, saya bikin juga. Saya ada Corolla, Great Corolla saya kasih 4AG juga turbo. Terus ada beberapa yang aneh-aneh lah. Terus salah satu customer saya namanya Andrianto. Dia kan memang, kalau saya kan dulu kerja aja udah. Nggak sempat waktu nongkrong-nongkrong segala macem. Ya itulah, dengan komunitas nggak sempat, udah capek badannya. Jadi waktu itu ada customer saya satu yang cukup aktif di nongkrong-nongkrong di Starlet, di Great Corolla, terus ketemu sama Pak Yudhistira namanya. Jadi beliau punya Corolla DX, terus udah gitu pada waktu itu pengen swap ke 4AG yang pada waktu itu tuh sebenarnya ini kerjaan yang belum banyak dilakukan orang. Karena ya kalau yang berbau-bau elektronik orang masih agak-agak males lah gitu loh. Akhirnya ngobrol-ngobrol pakai 4AG20, terus udah gitu dengan transmisi T50. Akhirnya buat saya itu kan kerjaan yang cukup challenging gitu ya, maksudnya cukup menantang. Kalau misalnya berhasil nih pasti wow gitu loh, dilihat orang, giliran nongkrong-nongkrong buka kap mesin, wah keren ya mesinnya gitu loh. Kurang umum pada waktu itu, bicara 12 tahun lalu lah ya. Akhirnya saya terima kerjaannya, terus udah gitu kita kerjain, jadi gitu loh. Jadi pada waktu itu Pak Yudhistira juga punya teman satu namanya Pak Zani, dia punya DX yang sama, warnanya sama, ada sedikit beda sih warnanya. Persis lah, kembar lah mobilnya. Jadi dua-dua itu saya kerjain. Kalau misalnya waktu saya ngerjain mobil ini kan sudah lama ya, itu era dimana internet belum kayak sekarang. Jadi kalau yang namanya kita cari wiring diagram, cari informasi itu nggak segampang sekarang. Nah ini yang cukup membuat maksudnya effortnya tuh gede gitu loh. Kita sampai bisa punya diagram 4AG, sampai bisa jadi kan kita beli mesin utuh, kabel utuh segala macam itu belum tentu bisa normal sebenarnya. Jadi kita mesti ada adjustment, ada penyesuaian sedikit-sedikit lah yang kita lakuin. Nah itu kita butuh panduan diagram. Nah itu susah nyarinya. Waktu itu kan jadi kita pergi ke warnet, kita browsing, kita print untuk acuan kita kerja. Ya udah, jadi kalau dibilang gampang, tidak gampang pada waktu itu ya, susah. Nanya sana nanya sini juga belum banyak kerjaan kayak gini, boleh dibilang nggak ada. Akhirnya kita kerjain dan ya udah, sampai detik ini membanggakan.
Kenapa pakai 4AG20? Karena tahunnya kan relatif lebih muda ketimbang yang 4AG16 gitu kan. Jadi dengan harapan lebih trouble free. Udah gitu kan dia injeksinya tetap kita pertahanin. Saya pakai ECU blacktop yang lebih handal ya kalau menurut saya, karena nggak pakai airflow meter. Jadi nanti lebih simpel lah. Lebih simpel ya, simpel sama dengan harusnya lebih trouble free lah. Jadi nanti kalau misalnya mobil ini sudah tidak diurusin saya lagi, orang yang selanjutnya akan mudah rawatnya gitu kan. Jadi memang dari awal ini konsepnya kan Pak Yudis minta mesin yang cukup powerful tapi bisa dipakai daily dengan nyaman, nggak nyusahin. Ya udah, jadi ini jadi sesuai dengan konsepnya. Ini pakai mesin 4AG silver top. Ya biasa ya, nothing special lah, maksudnya ya silver top aja gitu kan, nggak ada versi ini versi itu. Memang tenaganya di bawahnya 4AG blacktop, tapi cuman bedanya sedikit. Jadi yang membedakan mesin silver top dengan blacktop itu ada ukuran throttle bodinya. Kalau silver top 42 mili, kalau blacktop 45 mili. Terus yaitu ECU-nya beda, kalau silver top pakai airflow meter, kalau misalnya yang blacktop pakai map sensor. Jadi menurut saya lebih handal, jadi kita putuskan untuk tidak menggunakan airflow meter, pakai map sensor. Transmisinya pakai Levin T50. Jadi mobil ini dulu sempat matic, cuman udah dikembalikan lagi jadi manual. Pas awalnya saya bikin dua-duanya manual, di tengah jalan mungkin yang punya sebelumnya Pak Zani ini pengen matic, jadi kita rubah pakai matic, terus sekarang jadi manual lagi. Jadi setelah 12 tahun lalu ngerjain mobil ini, sekarang ketemu lagi dalam kondisi yang saya bilang 90% lebih sama apa yang saya bikin dulu. Dan ternyata mesin ini belum pernah diturunin lagi untuk di overhaul, masih kerjaan saya yang dulu. Ya itu sih apa ya, luar biasa sekali gitu loh perasaan saya. Jadi apa yang saya buat pada waktu itu kepake sama orang, dan saya bangga ngelihatnya gitu. Sangat-sangat bangga, senang banget ngelihatnya, dan pasti nggak bisa dibohongin lah, maksudnya di dunia otomotif begini kan dari mulut ke mulut. Jadi sekali kita jelek itu pasti kemana-mana, dan mudah-mudahan kalau misalnya kerjaan kita juga bagus ya, itu kemana-mana juga. Jadi ya nggak sia-sia lah, maksudnya senang banget bisa ketemu lagi. Jadi dari mulai awal Pak Yudhistira ini datang ke saya, itu kan memang konsep beliau ini kan mau yang cukup kencang tapi masih reliable, bisa dipakai gitu kan. Dan itu terjadi kenyataan. Beliau kan rumahnya di daerah selatan sekitaran Cipete. Pada waktu itu kantornya di Gambir. Hampir setiap hari beliau pakai mobil ini gitu loh. Di antara mobil-mobil baru ada satu mobil tua yang orang juga nggak tahu sebenarnya mesinnya juga nggak tua-tua amat gitu kan. Ya membanggakan. Jadi mobil ini dipakai bukan diparkir, bukan jadi pajangan, bukan jadi terus jadi nyusahin gitu loh. Maksudnya ada mobil lain tapi kenapa pakainya ini? Berarti kan mobil ini kepake enak gitu loh. Enak dan enjoy gitu kan. Begitu diliatin orang eye catchy kan, mobilnya kan kayak begini modelnya kan. Keren banget gitu. Gitu ya. Jadi ya banyak hal-hal yang bikin saya tuh itu keputusan yang tepat pada waktu itu melakukan yang kayak gini. Sampai sekarang masih ada. Dan nggak tahu mungkin, tapi nggak terlepas dari yang punya sih ya. Maksudnya kita bikin sesuatu udah bagus. Mobil baru aja kalau di tangan yang salah kan sebentar juga hancur kan. Jadi apalagi mobil custom begini. Jadi ya porsinya, empunyanya, memakai mobilnya, merawat mobilnya ini ya sangat besar juga. Sampai mobil ini bisa ada di sini sekarang. Tips yang mau swap engine ya. Jadi sebenarnya dari awal ini harus dipikirin konsepnya. Jangan sampai melenceng. Jadi banyak orang yang kalau menurut saya, let's say punya BMW E36. Terus pengen swap pakai apa? Pakai 2JZ. Ya boleh-boleh aja, cuman mobil ini mau buat apa? Kalau mau buat harian, 2JZ silakan aja. Cuman ya turbonya nggak usah gede-gede, kalau perlu bawaannya aja. Engine management boleh pakai standalone, tapi ya
Jangan terus mobil harian turbonya GT35, GT40, ya mau kemana pergi gitu kan. Kecuali memang kita jiwa balapnya tinggi banget gitu loh. Jadi masa bodoh lah mobil gue begini ya kan. Nanti ada balap, kita balap pakai harian. Ya tiap orang beda, punya konsep yang beda-beda gitu ya. Kalau saya selalu dikonsepin dari awal kayak apa yang sudah saya buat selama ini kan, kayak ya punyanya Motomobi gitu kan, semua itu kan saya bikin jangan terus jadi pajangan gitu loh. Jadi semua itu bisa nyala, bisa dipakai. Kalau kita lagi butuh mobil buat angkut apa, buat kemana, itu semua bisa dipakai. Jadi nggak ada yang jadi pajangan. Nah itu yang kalau saya seperti itu, tapi kan orang beda-beda ya. Maksudnya si eksekutornya juga beda, yang punyanya juga beda, ya itu silakan aja. Cuman kalau bisa multifungsi kan, kenapa enggak? Nama saya Yudhistira, saya pencinta otomotif, saya pemilik dari Toyota Corolla DX tahun 1983 ini. Jadi saya sempat kerja 20 tahun ke luar kota. Terus kemudian pada suatu saat saya kembali ke Jakarta, saya melihat banyak Corolla DX yang bagus-bagus dibangun, baik oleh anak muda ataupun orang-orang yang seusia saya. Sehingga saya ingin untuk bisa membangun sebuah Corolla DX juga. Jadi saya cari, kebetulan saya mendapat mobil ini di Jawa Tengah, daerah Solo. Terus kemudian saya mencoba untuk mengembalikan ke kondisi masa-masa saya SMA kuliah, di mana pada saat itu Corolla DX sedang tenar-tenarnya. Perlahan-lahan saya bangun menuju menjadi GT style, ya. Mulai saya beli dari pernak-perniknya seperti kaca fender mirrornya, terus kemudian emblemnya, juga mudguardnya, mud flapsnya, kemudian velg, dan juga lampu-lampu pigtail belakang. Jadi kita bikin sebagaimana ketika era 80-an, ketika saat itu DX sedang populer. Jadi ketika saya membangun sebuah Corolla DX, kebetulan kawan baik saya, teman baik saya, itu juga mengatakan, oh saya juga mau dong untuk bisa bangun Corolla DX. Akhirnya kita janjian, saya dan dia juga kembali lagi mencari Corolla DX. Dapat lagi di daerah Solo juga, dan kemudian kita bawa ke Jakarta. Nah pada saat bersamaan itulah kita bangun dua mobil ini menjadi mobil yang bisa dikatakan pada saat itu kembar. Nyaris sulit dibedakan mana yang punya saya dan mana yang punya kawan saya, karena secara fisik tampilannya sama persis. Jadi pada awalnya ketika saya membangun Corolla DX, saya itu hanya berkeinginan membangun secara tampilan luar, secara eksterior saja. Karena ya kalau dulu tahun-tahun 80-an itu orang nggak sampai pernak-pernik di dalam ya, paling hanya Recaro aja gitu kan. Nah tapi kondisi yang membuat saya akhirnya terpaksa harus swap engine, ketika mobil saya rasakan udah kurang bertenaga untuk digunakan sehari-hari. Sehingga terpikirlah saya pada saat itu untuk bagaimana meningkatkan kemampuan mesinnya.
Tapi bukan dengan cara memodifikasi, mengganti seperti camshaft-nya, karburator, atau lainnya. Tapi saya berpikir untuk bagaimana mengganti secara utuh satu mesin, di-swap ke Corolla DX saya. Nah, kebetulan pada saat itu saya bertemu dengan seseorang yang menawarkan saya tipe mesin 4AG20 injeksi, lengkap juga dengan gearboxnya T50. Nah, jadi saya pikir bagus juga nih kalau misalnya ini bisa dimasukkan ke dalam mobil saya. Nah, kebetulan penjual engine ini mengatakan bahwa mobil ini selama ini pegangan dari Om Turbo, dari Mas Yongki. Nah, jadi akhirnya ketemulah saya sama penjual mesin ini sama Om Turbo. Diskusilah kita bagaimana engine ini bisa masuk ke dalam mobil saya. Nah, begitu saya bercerita tentang rencana saya swap engine, teman saya yang memiliki kembaran mobil saya itu juga berkeinginan juga men-swap mesinnya. Sehingga kemudian kita cari juga 4AG20 yang lain, dan akhirnya pada saat bersamaan itu kita melakukan swap engine di Corolla DX dua unit, dan dua-duanya dikerjakan oleh Om Turbo. Itu cerita awalnya kenapa saya ingin melakukan swap engine, karena dulu konsepnya adalah bagaimana standar, tetap standar, tapi kencang untuk dipakai harian. Ketika engine saya selesai dipasang oleh Om Turbo, sekitar tahun 2009 itu, kendaraan ini saya pakai harian untuk pergi ke kerja. Demikian juga kendaraan Corolla DX yang punya kembaran saya, punya teman saya itu juga dipakai harian. Jadi mobil itu, dua mobil ini hampir setiap hari beroperasi. Dan ketika saya mempergunakan mobil saya, Corolla DX saya ini, hampir tidak pernah ada masalah. Saya tidak pernah mengalami problem sampai harus mogok dan berhenti di jalan, perlu perbaikan, itu tidak pernah sampai terjadi seperti itu. Jadi bisa dibilang mungkin hampir 12 tahun engine ini menempel di mobil, tapi selama ini belum pernah ada kendala yang sampai menyebabkan saya harus mogok di jalan. Jadi pada saat Om Turbo mengerjakan mobil ini, melakukan swap di mobil ini, dulu ada asistennya Om Turbo. Ada asistennya Om Turbo yang kemudian bisa saya panggil sewaktu-waktu ke rumah untuk proses pemeliharaan mesin. Itu cukup saya panggil asisten Om Turbo ke rumah, ya beberapa parts ada yang jual di sini, di Dutamas Cipete itu ada. Jadi saya tidak mengalami kesulitan ya untuk penyediaan partsnya, tenaga mekanik untuk perbaikan juga ada. Ya alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan baik. Jadi yang berkesan dari mobil ini adalah ini mengembalikan saya ke suatu zaman di mana saya dulu sekolah, kuliah menggunakan kendaraan ini. Saya kebetulan juga harus mencari mobil ini sampai ke luar kota, dan kemudian untuk memastikan bahwa mobil ini benar handal atau tidak, dari luar kota saya setir sendiri, tidak saya towing. Ternyata mobil dengan selamat sampai di Jakarta, tidak ada masalah. Dan kemudian kondisi mobil juga masih cukup baik, terawat sampai dengan hari ini. Yang paling berkesan itu adalah ketika saya harus mencari barang-barang, aksesoris untuk memenuhi keinginan saya membuat Corolla DX ini menjadi GT style. Mulai dari mencari lampu, mencari mudguardnya, mud flaps, kemudian mencari spionnya, pernak-pernik yang mendukung penampilannya benar-benar bisa seperti GT lah.